Satgas TPPO Mabes Polri gagalkan penyelundupan ratusan CPMI ilegal. Satu bangunan rumah ambruk tertimpa pondasi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Langsung dari studio TVRI Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda untuk edisi hari ini Jumat 9 Juni 2023 bersama saya Deden Saputro. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama, Saudara Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Mabes Polri berhasil melakukan upaya pemberantasan mafia perdagangan orang. Selain mengamankan 8 tersangka, petugas juga menggagalkan rencana penyelundupan 123 orang ke Malaysia. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Mabes Polri berhasil mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 8 orang pelaku, masing-masing berinisial H, J, AW, LO, U, LP, HZ, dan JBS. Polisi juga menyelamatkan 123 calon pekerja migran Indonesia yang hendak diselundupkan ke negeri jiran Malaysia. Ratusan CPMI itu berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Pelaku melancarkan aksinya dengan 2 modus. Modus pertama dengan mengarahkan sejumlah CPMI untuk masuk melalui jalur-jalur ilegal di sepanjang perbatasan Republik Indonesia, Malaysia, dan hanya mengandalkan jaringan yang berada di Malaysia. Sementara modus kedua dilakukan dengan menjemput CPMI dari daerah asalnya dan masuk ke Malaysia secara bersama-sama melalui jalur resmi menggunakan paspor, namun dengan dalih bukan untuk bekerja. Para CPMI yang memiliki paspor ini tidak mendapatkan izin kerja legal karena tidak memenuhi syarat bekerja di luar negeri. Kepala Satgas TPPO Mabes Polri, Irjen Polisi Asep Edi Suheri mengatakan pemberantasan praktik perdagangan orang ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia yang diamanatkan ke Kapolri. Satgas TPPO memastikan akan terus intensif mengungkap sindikat tindak pidana penyelundupan orang. Masyarakat juga diimbau tidak tergiur tawaran untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Saya setelah Satgas TPPO Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming yang besar dan proses yang mudah. Namun justru mereka jadi korban TPPO karena pekerjaan migran ilegal tidak akan mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, hak kesejahteraan, dan hukum. Para tersangka dijerat pasal 10 Jungto pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI dengan ancaman minimal 10 tahun hingga 15 tahun penjara. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Satgas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Kaltim mengungkap 6 kasus tindak pidana perdagangan orang di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi korban untuk bekerja. Namun para korban justru dijual kepada pria hidung belang. Satuan Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang Satgas TPPO Polda Kaltim bersama Polres Jajaran telah berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana perdagangan orang sejak dibentuk pada 6 Juni 2023 lalu. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Polisi Yusuf Sutejo mengatakan pengungkapan kasus ini dilakukan di Bontang, Samarinda, Kukar, Balikpapan, dan Pasir. Dari hasil pengungkapan didapati sejumlah kasus perdagangan orang mulai dari eksploitasi anak di bawah umur hingga kawin kontrak dengan iming-iming memberi pekerjaan kepada para korban. Pihak kepolisian hingga saat ini masih meminta keterangan kepada para pelaku. Satgas dan TPPO Polda Kaltim juga memastikan masih akan terus memantau sejumlah titik yang diduga dijadikan sebagai lokasi transaksi perdagangan orang. Kita inventarisir sampai hari ini ada 6 kasus yang berhasil kita ungkap. Polda Kaltim dan Polres Jajaran se-Polda Kalimantan Timur. Di antaranya itu kalau di Polres itu ada dari Bontang, Polres Pasir, dan Polres Balikpapan.
Yang mana Polres Balikpapan ini ada 1 orang yang kita amankan, di Pasir itu ada 4 orang yang kita amankan, di Bontang itu ada 2 orang yang kita amankan. Modus operandinya rata-rata mereka menjajakan wanita untuk dijadikan PSK. masih di bawah umur kan? Yang di Bontang masih di bawah umur. Nah, yang di Pasir sama Balikpapan ini masih kita tarik datanya, kita cek datanya. Tindak pidana perdagangan orang TPPO menjadi perhatian serius dari Kapolri. Untuk itu, Polda Kaltim berkomitmen untuk memberantas TPPO mulai dari hulu hingga ke hilir. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, jajaran Polsek Segah Kabupaten Berau berhasil mengamankan 1 orang tersangka pengedar uang palsu. Pelaku diamankan pihak kepolisian karena kedapatan mengedarkan uang palsu pecahan 100.000. Seorang pria berinisial YM, 29 tahun, diamankan jajaran Polsek Segah Kabupaten Berau setelah terbukti mengedarkan uang palsu sebanyak Rp2.200.000 di lokasi perusahaan dengan bermodalkan printer berwarna. YM merupakan karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terbongkarnya aksi tersangka bermula saat seorang korban merasa curiga dengan uang gaji yang diterimanya karena bentuknya yang tidak sama dengan yang asli saat diperiksa. Kepada petugas, YM mengaku baru menjalankan aksinya sekitar 2 bulan dan hanya untuk membayar gaji karyawan serta hanya menyebarkannya di sekitar perusahaan. Anggota Polsek Segah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran uang palsu di daerah perusahaan PT GKL. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian anggota Polsek Segah melakukan penyelidikan, mengumpulkan saksi-saksi, menginterogasi, kemudian berhasil mengamankan yang diduga uang palsu sebanyak 22 lembar pecahan 100.000. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 22 lembar uang palsu pecahan 100.000, 1 unit printer, dan 1 buah gunting. Saat ini tersangka diamankan tahanan Polsek Segah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan terancam pasal 244 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, 1 bangunan di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, ambruk setelah tertimpa tembok pembatas. Pihak kelurahan setempat menyatakan di atas lokasi bangunan ambruk ada kegiatan pembangunan yang perizinannya belum diterima. Bangunan rumah di Jalan Damai RT 28 Gang Hidayah 1, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, ambruk akibat tertimpa tembok pondasi bangunan yang belum rampung pada petang kemarin. Tim reaksi cepat BPBD Kota Samarinda bersama relawan serta Babin Kamtibmas dan Babinsa, Kelurahan Sidodamai melakukan peninjauan lokasi kejadian serta membantu proses evakuasi barang-barang dari dalam rumah. Menurut keterangan dari adik pemilik rumah, Zulkifli, sebelum runtuhnya pondasi yang berada di belakang rumah sudah terlihat tanda-tanda tembok akan runtuh. Tidak berselang lama saat Zulkifli tengah mengeluarkan barang, tembok langsung rubuh dan langsung menimpa bangunan. Pemilik rumah sudah terlebih dahulu dievakuasi keluar rumah. Ya, sekitar mulai dari jam 5 itu sudah ada tanda-tanda bunyi suara kecil lah, benar-benar kecil. Untuk selanjutnya pas sudah rontoknya itu sekitar jam 5 lewat setengah 6-an lah. Setengah 6 ya? Ya, karena waktu itu kejadiannya, karena saya juga tidak memperhatikan di belakang, saya sibuk dengan ngangkatin barang. Ternyata di belakang udah sapu bersih duluan. Untung orang-orang memang saya sendiri aja, tuan rumah sudah ada di luar memang. Lurah Sidodamai M. Taufik Pajar mengatakan di atas bangunan rumah yang ambruk sedang ada kegiatan pembangunan pondasi disertai aktivitas pengurukan tanah yang menyebabkan tembok pembatas tidak kuat menahan beban. Taufik mengaku belum mengantongi surat perizinan pembangunan pondasi untuk bangunan rumah. Oke, jadi ini memang di atas bangunan rumah ini ada aktivitas pembangunan pondasi, Pak.
Pondasi apa ya? Kemudian ada aktivitas urukan tanah. Jadi urukan tanah inilah yang mungkin menyebabkan tembok yang pembatas itu nggak kuat menahan bebannya, runtuh menimpa rumah. Bukan izin atau gimana Pak proses pembangunannya Pak? Nggak ada, belum ada. Kita belum ada terima laporan pembangunan aktivitas apa namanya rumah itu nggak ada. Karena dia baru buat pondasi Pak RT ya. Baru pondasi Pak, tapi belum ada izin sama sekali ya? Belum ada. Lurah Sidodamai menyebut pihak pembangun saat berada di lokasi longsor secara lisan mengatakan akan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, serta memberikan fasilitas tempat tinggal sementara kepada pemilik rumah yang ambruk. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Sebanyak 269 ton beras gratis dibagikan kepada 2.600 kepala keluarga di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Penyaluran beras gratis ini sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi dan mendukung penguatan daya beli masyarakat. Sejumlah warga terlihat memenuhi kantor Kecamatan Samarinda Ilir untuk mendapatkan kupon pembagian beras gratis dari pemerintah Kota Samarinda. Pembagian beras gratis merupakan salah satu program penyaluran beras cadangan pemerintah yang telah dilakukan untuk kedua kalinya. Dalam program ini, Pemda setempat membagikan total 269 ton beras kepada 2.600 kepala keluarga. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pembagian beras ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, mewujudkan penguatan daya beli masyarakat, serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama Bulog, di tempat manapun saya cek masyarakat sangat bersukacita, sangat senang atas pendistribusian beras cadangan pemerintah ini. Ini bentuk perhatian Presiden kepada kita semua warga Indonesia yang disalurkan melalui pemerintah daerah bersama Bulog di daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, pihak Bulog Samarinda memastikan beras yang disalurkan merupakan beras dengan kualitas premium hasil impor dari negara Thailand. Warga yang menerima beras gratis pun sangat antusias dan berharap kegiatan pembagian beras gratis dapat terus dilakukan. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, penjualan hewan kurban di Kota Samarinda mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Bahkan stok hewan kurban di sejumlah lokasi penjualan hampir habis terjual. Penjualan hewan kurban di sejumlah titik di Kota Samarinda mulai terlihat ramai menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Bahkan hewan kurban di lokasi penjualan telah laku terjual hingga mencapai 50%. Salah seorang pedagang hewan kurban, Asnan, mengaku penjualan hewan kurban khususnya jenis sapi mengalami peningkatan pada Idul Adha 2023 jika dibandingkan dengan penjualan di tahun 2022 lalu. Sapi kurban dijual dengan harga yang bervariasi tergantung jenis dan ukuran, yakni berkisar antara 23 hingga 70 juta rupiah. Namun, sapi kurban yang paling banyak dibeli masyarakat yakni dengan harga 25 juta rupiah. Kalau 2023 ya, ini kayaknya dari tahun tadi sampai sekarang sudah naik Mbak harganya. Jadi harga itu lebih mahal tahun ini Mbak kayaknya. 23 juta sampai 70 juta ada. Yang paling banyak diambil apa? Yang 25 juta banyak diambil. Ini sudah hampir 50% sudah laku Mbak. 50%. Karena pemasoknya Mbak di sini untuk di Kota Madia Samarinda kurang Mbak, kurang sapinya. Jadi kita mendatangkan dari luar daerah. Nah itu. Sudah terjamin lah ya. Sudah terjamin. Jadi dari pemasok sapi dari Kota Madia, provinsi, begitu juga dari Sulawesi Barat gitu juga. Para pedagang mengaku bersyukur atas kenaikan omset penjualan hewan kurban di tahun 2023 ini. Pedagang juga mengapresiasi upaya pemerintah yang telah melakukan program vaksinasi PMK sehingga omset penjualan hewan kurban meningkat.
Hengki Aziz dari Samarinda melaporkan. Sementara itu, aktivitas jual beli hewan ternak sapi mulai mengalami peningkatan jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Harga sapi dengan kualitas tertinggi seperti Limousin saat ini dijual dengan harga Rp45 juta per ekor. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, aktivitas peternak dan penjual sapi kurban di Samarinda kini mulai terpantau kembali menggeliat. Salah seorang penjual sapi ternak di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, mengaku sudah mulai kebanjiran permintaan. Aji Reza Aditya, pemilik peternak, mengaku sudah mulai mendapat pesanan mulai dari Samarinda juga luar daerah seperti Nunukan, Malinau, hingga Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Untuk harga jual sapi kurban tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari Rp19 juta per ekor untuk kualitas rendah dengan berat 220 hingga 259 kg. Saat ini dibanderol dengan harga Rp16 juta. Sementara untuk harga sapi dengan kualitas tertinggi seperti sapi Limousin dengan berat 351 hingga 400 kg berkisar mulai Rp29 juta hingga Rp45 juta. Jenis sapi yang dijualnya mulai dari jenis sapi Bali, Mongolia, Brahman, dan Limousin. 16 sampai yang paling besar ada 45. Di sini ada simental, sapi Mongolia, Limousin, ada Brahman, sama ada yang persilangan dari Limousin sama simental. Lebih murah yang tahun sekarang. Lebih murah yang tahun sekarang. Karena kalau yang kemarin kan masih ada PPKM, karantinanya juga lebih lama. Ya sekarang alhamdulillah karantinanya ya sama, cuman tidak semahal yang normal. Aditya mengungkapkan antusiasme masyarakat saat ini untuk membeli sapi kurban mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, mengingat tidak lagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk sementara ini sudah ada 7 sapi yang ia jual. Diperkirakan penjualan akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Kurban mendatang. Sapi yang didatangkan dari Sulawesi dan Kupang NTT ini dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit PMK. Selain mendapatkan vaksinasi, hewan ini telah dikarantina Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Auzan Gisam dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Kemenkumham Goes to Campus 2023 di Universitas Mula Warman Samarinda. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Saudara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Kumham Goes to Campus 2023 di Universitas Mula Warman untuk mensosialisasikan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana kepada mahasiswa. Ribuan mahasiswa diharapkan dapat menyebarluaskan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kepada masyarakat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar kegiatan Kumham Goes to Campus tahun 2023 yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Mula Warman, Samarinda kemarin siang. Kegiatan yang dihadiri para mahasiswa dari berbagai fakultas itu bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Nasional yang baru. Turut hadir Guru Besar Hukum Pidana Pengajar PPS Universitas Indonesia dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij mengatakan mengenai rancangan undang-undang paten dan rencana undang-undang desain industri kepada para mahasiswa dan dosen, aparat penegak hukum hingga pemerintah daerah. Edward Omar Syarif Hiarij menjelaskan proses pembuatan UU KUHP nasional yang disahkan DPR bersama Presiden Republik Indonesia pada 6 Desember 2022 lalu merupakan produk hukum yang telah melewati proses penyusunan yang sangat panjang. Edward Omar Syarif Hiarij sengaja menggelar ini di kampus Unmul karena menjadi salah satu sentra perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
Harapannya dari ribuan mahasiswa inilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini tersebar luas di masyarakat. Selanjutnya, sosialisasi serupa akan diberikan kepada aparat penegak hukum yang rencananya akan digelar bulan Juli 2023. Memang arahan Presiden kepada kita pembentuk KUHP itu ketika KUHP ini selesai disahkan, maka yang pertama-tama tempat dilakukan sosialisasi itu adalah kampus. Dan kami memang memilih Universitas Mula Warman sebagai salah satu kampus dari 16 kegiatan Kumham Goes to Campus pada tahun 2023 ini, karena ya kita tahu persis ini salah satu universitas yang terbaik yang ada di Pulau Kalimantan. Sehingga kita memilih di Universitas Mula Warman, berbincang langsung dengan sivitas akademika, dan diharapkan mereka bisa menyampaikan itu juga kepada masyarakat. Sementara Rektor Unmul Abdunur sangat bersyukur kegiatan Kumham Goes to Campus tahun 2023 diselenggarakan di kampus tertua di Kalimantan Timur. Abdunur menyebut hal itu merupakan edukasi bagi sivitas akademika dan mahasiswa Unmul serta perguruan tinggi lainnya yang hadir dalam memahami hukum ini. Sebagai Center of Excellence dan juga Center of Civilization sebagai pusat peradaban. Hukum bagian dari peradaban, sehingga harus dimulai dari kampus sebelum kita mengimplementasikannya ke seluruh masyarakat luas yang ada di Indonesia. Sehingga ini juga menjadikan sebuah edukasi bagi seluruh sivitas akademik, khususnya bagi mahasiswa Universitas Mula Warman. Dan ini merupakan sebuah silaturahim secara langsung bagi seluruh mahasiswa Unmul dan tentu juga mahasiswa perguruan tinggi lainnya yang hadir, yang bisa bertemu langsung dan mendapatkan general lecture, ya, penjelasan langsung dari beliau tentang terkait dengan beberapa hal apapun itu, selain terkait dengan tadi sosialisasi rencana undang-undang paten dan desain, kemudian KUHP dan tentang PT Pelayanan Menkumham. KUHP nasional berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang kini sudah berlaku selama lebih dari 4 dasawarsa di belahan dunia yang lain. Orientasi hukum modern adalah keadilan korektif. Sanksi dalam KUHP nasional bisa berarti pidana, bisa berarti tindakan, tergantung pada keputusan hakim. Dengan begitu, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru disahkan pada akhir 2022 tidak lagi menjadi sarana balas dendam. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan membentuk regulasi terkait pengakuan, pemajuan, dan perlindungan kearifan lokal. Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kebudayaan lokal di IKN agar tidak tertinggal dengan perkembangan pembangunan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan konsultasi publik yang membahas pembentukan rancangan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara terkait pengakuan, pemajuan, dan perlindungan kearifan lokal. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan pihaknya menyepakati pembentukan kelompok kerja atau Pokja yang akan menginventarisir sejumlah masukan untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan. Pihaknya juga mendengar langsung masukan dari stakeholder terkait untuk melakukan penyempurnaan naskah konsesi yang berkaitan dengan kearifan lokal dari warga adat IKN terkait pengelolaan lingkungan hidup yang telah disiapkan. Sudah bisa melihat ke depan ini sebenarnya apa sih yang kita mau inginkan berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi ini menurut saya proses yang sangat menarik, proses yang sangat berharga sekali. Kami dapat banyak dari sini dan setelah ini tim akan bekerja lagi untuk merangkumkan dan kemudian juga untuk mengambil sarinya. Karena ini juga peraturan, teman-teman juga harus lihat peraturan itu kan norma ya. Norma itu kan ada pakemnya sendiri gitu. Yang mungkin apa yang disampaikan ini kan fakta-fakta. Nah, fakta itu bagaimana bisa dituangkan ke dalam norma, itu sebuah tantangan tersendiri. Pembentukan rancangan peraturan itu dilakukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kebudayaan lokal yang ada di IKN agar tidak tertinggal dengan perkembangan pembangunan IKN ke depannya. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kaltim memberikan sosialisasi 4 pilar literasi digital di Penajam Pasir Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM Kaltim dalam rangka menyambut IKN Nusantara. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan sosialisasi tentang pentingnya 4 pilar literasi digital di sektor pendidikan kepada masyarakat di Penajam Pasir Utara. Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan literasi digital merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat, khususnya bagi para siswa dan guru. Melalui literasi digital, masyarakat juga dapat memahami tentang etika, budaya, serta penggunaan teknologi digital secara aman. Hari ini kami melakukan sosialisasi literasi digital di sektor pendidikan. Jadi ada pendidikan, ada pemerintahan, ada masyarakat. Ya. Jadi di pusat sudah dibuat ketentuannya. Nah, literasi digital ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 4 hal. Pertama soal kemampuan skill digital, jadi kita ingin menambah kemampuan digital dari para siswa dan guru. Yang kedua, keamanan digital. Jadi kita ingin menambah dan memberikan pemahaman tentang keamanan. Kemudian yang ketiga soal etika digital, dan yang terakhir soal budaya digital. Jadi 4 pilar ini selalu kami bawa dengan harapan masyarakat, siswa, dan juga para guru bisa memanfaatkan digital itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Diskominfo Kaltim menilai percepatan transformasi digital harus diimbangi dengan percepatan sosialisasi literasi. Oleh karena itu, sosialisasi literasi digital tidak hanya dilakukan di Penajam Pasir Utara, namun juga akan dilaksanakan di Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Hal ini bertujuan agar masyarakat setempat dapat jeli melihat peluang dari pembangunan IKN. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur mencatat adanya perkembangan pada sejumlah sektor transportasi. Salah satunya jumlah angkutan udara domestik yang naik sebesar 22,75% atau sebanyak 243.000 penumpang. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur BPS Kaltim mencatat adanya perkembangan untuk sektor pariwisata dan transportasi pada bulan April 2023. BPS Kaltim melaporkan tingkat penghunian kamar TPK Hotel Klasifikasi Bintang di Kalimantan Timur pada April 2023 tercatat 53,62%, atau turun sekitar 3,8 poin dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) mengalami peningkatan sebesar 0,62% atau sebanyak 324 kunjungan Wisman ke Kalimantan Timur. Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana mengatakan, untuk sektor transportasi, jumlah penumpang angkutan udara domestik per bulan April 2023 naik sebesar 22,75% atau sebanyak 243.135 penumpang. Sedangkan untuk jumlah penumpang rute internasional naik 12,61% atau sebanyak 2.589 orang. Peningkatan arus mudik di Kaltim pada bulan April lalu menjadi salah satu faktor kenaikan jumlah penumpang. Bulan April lalu kan ada momen lebaran ya saat mudik, jadi arusnya itu ditentukan karena ada kegiatan hari raya itu tersebut. Yang domestik ini kan 22,75% ya, internasionalnya 12,61%. Untuk yang berangkat ya, penumpang yang berangkat. Kemudian untuk lautnya 24,56% untuk mantungannya. Selain peningkatan di sektor angkutan udara, sektor angkutan laut dalam negeri juga mengalami kenaikan pada April 2023 sebesar 115,68% atau sebanyak 54.597 orang. Berdasarkan perhitungan dari awal Januari hingga April 2023, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 141.333 penumpang atau naik sekitar 24,56%.
Peningkatan jumlah penumpang yang signifikan terjadi di Pelabuhan Bontang sebesar 61,13% dan Pelabuhan Semayang 41,48%. Sementara jumlah penumpang di Pelabuhan Samarinda turun sebesar 13,37%. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Desa Pasir Mayang di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir memiliki destinasi wisata yang menjanjikan. Namun desa ini tidak mendapat alokasi dana untuk pengembangan destinasi wisata karena masih berstatus cagar alam. Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Desa ini memiliki beragam objek wisata seperti wisata religi hingga wisata alam. Namun, desa ini tidak menerima alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk pengembangan destinasi wisata Desa Pasir Mayang karena masih berstatus cagar alam. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir, Muhsin Palindrungi, mengatakan pihaknya tidak dapat mengalokasikan bantuan anggaran untuk pengembangan destinasi wisata Desa Pasir Mayang, sehingga pengelolaan desa diserahkan kepada kelompok sadar wisata dan pengembangannya diserahkan kepada pemerintah desa. Untuk pengembangannya kita serahkan ke desa karena itu ada kendala dalam pengembangan objek wisata ini karena dia berada pada lokasi cagar alam yang tidak memungkinkan kita membangun di situ karena dia masuk dalam fungsi cagar alam itu sehingga kita tidak bisa membangunnya. Berdasarkan catatan Disporapar Kabupaten Pasir, Desa Pasir Mayang menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi pada libur Lebaran tahun 2023 ini dengan jumlah kunjungan sebanyak 6.500 orang. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat Kaltim untuk ikut mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023. Program 10 tahunan ini mulai menerapkan sistem online guna memberikan informasi akurat terkait usaha pertanian. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat Kaltim untuk ikut mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 dengan memberi informasi akurat kepada petugas terkait usaha pertanian. Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana mengatakan pelaksanaan sensus pertanian sudah memasuki tahap ketiga yang berjalan sejak tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Wilayah konsentrasi dalam sensus pertanian ini merupakan wilayah yang memiliki banyak lahan pertanian. Pendataan di wilayah ini dilakukan dengan sistem door-to-door atau mendatangi rumah warga. Sedangkan wilayah non-konsentrasi atau wilayah yang dinilai bukan menjadi basis lahan pertanian, pendataan dilakukan dengan sistem snowball, yakni petugas mendatangi RT setempat untuk menanyakan warga yang memiliki usaha pertanian. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat ya untuk bisa membantu memberikan informasi jika ada usaha pertanian, terutama untuk yang misalnya wilayah-wilayah yang non-konsentrasi tersebut gitu, supaya tidak terlewat gitu. Dan kami juga harap itu kan dari masyarakat secara umum ya, untuk dinas instansi tentunya kami juga berharap mereka bisa membantu kami dalam hal misalnya mensosialisasikan ya kepada barangkali terutama dinas-dinas terkait itu kepada kelompok tani binaannya gitu dan usaha-usaha tani binaannya seperti itu. BPS Kaltim akan menurunkan sebanyak 2.400 petugas sensus ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Dalam sensus pertanian ini, kota Samarinda menjadi wilayah yang menerapkan pendataan secara online dengan program Computer Assisted Personal Interview atau CAPI, sehingga pendataan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selama masa pendataan, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir saat didatangi oleh petugas, karena pendataan ini diperlukan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Saudara, pelaksanaan operasi Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-116 di wilayah Kodam 6 Melorman resmi ditutup. Panglima Kodam 6 Melorman menilai pelaksanaan TMMD kali ini berjalan dengan sukses dan terrealisasi sesuai target yang direncanakan.
kegiatan operasi Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-116 di wilayah Kodam 6 Mula Warman resmi ditutup. Operasi TMMD ini merupakan wujud nyata peran TNI dalam membantu percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, khususnya dengan memprioritaskan pembangunan di daerah terpencil yang belum dijangkau oleh pemerintah daerah. Panglima Kodam 6 Mula Warman, Maijen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, TMMD ke-116 dilaksanakan agar TNI tetap manunggal bersama rakyat, sehingga tercipta ketahanan nasional yang kokoh. Pelaksanaan TMMD juga merupakan awal kebangkitan dari masa pandemi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian melalui pengembangan di bidang UMKM, salah satunya kepada pelaku usaha rumput laut yang sangat potensial di wilayah Kalimantan Utara. Untuk membantu percepatan pembangunan pemerintahan daerah. Jadi pemerintah daerah ada memang yang sudah dibangun dan kita ingin mempercepat pembangunan itu di seluruh sektor yang mungkin juga belum tersentuh oleh pemerintahan daerah. Dan pada dasarnya adalah bagaimana kita ingin agar TNI dengan rakyat ini tetap manunggal. Jadi manunggalnya terus berlanjut sampai dengan terjadi ketahanan nasional. Upacara penutupan dihadiri langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Tri Budi Utomo, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen Tipapadan, jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah hingga pelajar dan mahasiswa. Pelaksanaan TMMD tahun 2023 dilakukan oleh Kodim 0907 Tarakan, Kodim 0912 Kutai Barat, Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah, dan Kodim 1004 Kota Baru. Pelaksanaan TMMD kali ini berjalan sukses dan seluruh rencana pembangunan dapat realisasi dengan baik. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Saudara, kami ajak Anda untuk melihat wisata sejarah Kutai Kartanegara. Selengkapnya dalam segmen Pernak-Pernik berikut ini. Saudara, Desa Loh Sumber, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejarah panjang dalam melawan para agresor tentara Nippon Jepang. Bahkan banyak warga pribumi yang dibantai karena dianggap musuh penjajah. Sebuah tugu peringatan yang berlokasi di tengah hutan sebagai tanda dan saksi bisu di masa tahun 1946 untuk mengenang 183 warga pribumi yang dibantai oleh penjajah Jepang. Menaiki jalan semenisasi ke arah puncak dan dikelilingi hutan. Inilah yang menjadi akses menuju tugu peringatan pembantaian tentara Nippon Jepang terhadap warga pribumi yang berada di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tempat ini menjadi tempat bersemayam terakhir setelah 183 warga pribumi asal Loakulu dibantai tentara Jepang akibat melawan dan tidak sejalan dengan kemauan penjajah. Jepang menduduki Loakulu karena tempat pusat tambang pertama kali di Kutai Kartanegara. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah. Ini menjadi tujuan utama para penjajah untuk menguasai dan mengeruk bumi etam.
Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno menceritakan kejadian di tahun 1943 kala itu, para pribumi ini sebelum dibantai di sebuah sumur, Indonesia belum merdeka. Di bulan Juli tahun 1946, dibangunlah tugu ini sebagai tempat semayam terakhir usai dipindah dari sumur pembantaian. Tugu ini yang juga menjadi cagar budaya, dibuat sebagai tempat untuk mengenang kembali perlawanan pribumi terhadap para penjajah dan mensyukuri kemerdekaan yang bisa dirasakan bagi generasi penerus bangsa saat ini. Sebenarnya ini hal yang memang perlu kita coba kembali. Kita sama-sama bisa ada rasa kepedulian, bahkan rasa mencintai. Apalagi pada saat ini di momen kita akan memperingati hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 di tahun 2022 ini. Dan ini hal yang positif, hal yang baik. Bagaimana sih kita kembali ya bahasa yang pernah disampaikan, bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Dan kami juga berharap khususnya masyarakat Bawakulu, Kutai Kartanegara juga, Desa Loh Sumber nantinya warga masyarakatnya sebagai masyarakat yang besar, masyarakat yang baik, bisa kembali mencintai, menyayangi dan menghargai jasa-jasa pahlawannya. Sukirno berharap tempat bersejarah yang bisa menjadi tempat wisata edukasi ini bisa mendapat perhatian lebih dari pemangku kepentingan. Masih banyak tempat dan bukti sejarah yang belum diketahui masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun sarana yang lebih layak untuk para wisatawan agar sejarah ini tak sirna di tengah masa. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga, ada baiknya jika Anda mendatangi beberapa objek wisata. Di Kabupaten Kutai Barat, objek wisata air justru mampu memberikan kesegaran dan refreshing setelah sekian lama beraktivitas. Pemandangan alam yang hijau ditemani suara binatang hutan dan suara air sungai tentu akan memberikan kesejukan. Apalagi bagi masyarakat yang bekerja dengan aktivitas yang cukup padat dan membuat penat, wisata air seperti ini cocok dilakukan di akhir pekan sambil berlibur bersama keluarga. Objek wisata yang satu ini sering dikunjungi masyarakat Kutai Barat, yakni Bumi Perkemahan Batuk Bura, Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan. Bagi masyarakat Kutai Barat, objek wisata ini sudah tidak asing lagi. Air yang mengalir tenang dengan air yang dangkal sehingga aman untuk bermain di aliran sungai ini. Salah seorang pengunjung, Imam Syafi'i, mengatakan destinasi wisata ini menjadi salah satu yang terfavorit karena suasananya yang masih asri sehingga destinasi Bumi Perkemahan Batuk Bura sangat diminati dan dinikmati bersama keluarga. Ya, pertama karena kita memang suka main air. Anak saya suka berenang juga. Yang kedua karena di sini asri kan. Dan kebetulan ini lagi sepi, kalau bermain di alam kayak gini kan enaknya lagi sepi-sepi. Tapi nggak terlalu terganggu dengan yang lain. Saya yang pagi-pagi ke sini supaya masih asri ya. Tadi dari Gunung Es, cuman karena cuacanya lagi mendung, langsung lanjut ke sini. Lokasi wisata Batuk Bura dapat ditempuh selama 1 jam dari ibu kota Kabupaten Kutai Barat. Akses jalan menuju kawasan ini cukup baik dan di sepanjang jalan mata akan dimanjakan dengan suasana hutan yang asri. Dalam kawasan objek wisata ini ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati seperti gazebo, aula, dan tentunya ada penyewaan ban pelampung untuk bermain air. Pada kondisi air tertentu, kawasan ini dapat digunakan untuk olahraga arung jeram dengan menggunakan perahu karet. Untuk dapat menikmati indahnya kawasan wisata Batuk Bura, Anda hanya perlu membayar Rp5.000 untuk setiap orangnya. Mardan Suaisman dari Kutai Barat melaporkan. Saudara, TVRI Kaltim malam ini akan menayangkan program acara musik kita langsung dari kota Balikpapan dengan menghadirkan sejumlah band indie lokal. Untuk mengetahui persiapannya, kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Kaltim, Lis Indarti. Selamat sore, silakan Lis dengan laporan Anda.
Selamat sore Deden dan Aisy. Ya, saya Lis Indarti dari Plaza Balikpapan, Kota Balikpapan. Sudah berada di sini bersama kru dan juga para pemain band yang tentunya nanti malam akan hadir bersama kita di program TVRI Kaltim, yaitu program musik kita. Dan tentunya malam hari ini dari Plaza Balikpapan bukan hanya saja para pengunjung yang sudah berdatangan di Plaza Balikpapan seperti yang kita bisa lihat pada sore hari ini. Selamat sore para pengunjung. Ya. Ini baru segini ya, tapi nanti malam ini pasti akan lebih ramai lagi. Kenapa? Karena ini memang tepat pada akhir pekan dan malam hari ini adalah malam Sabtu. Dan kemudian juga malam Minggu besok kita juga masih akan menemani para pemirsa TVRI Kalimantan Timur dan juga warga Kota Balikpapan di program acara musik kita. Saat ini para pemain band yang ada di belakang saya. Hai, selamat sore. Hai ya. Lagi cek-cek sound nih, lagi cek-cek suara. Jadi tentunya kami mengajak untuk seluruh warga Kota Balikpapan dan juga para pengunjung Mall Plaza Balikpapan ini untuk tetap setia berada di sini karena kita akan bersama-sama menikmati persembahan lagu-lagu yang diberikan oleh band-band indie lokal dari Kota Balikpapan. Dan seperti apa sih keseruannya nanti malam? Untuk itu, pemirsa TVRI Kalimantan Timur harus dan wajib menyaksikan program musik kita persembahan TVRI Kalimantan Timur. Jam berapa? Pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Kalimantan Timur. Sekian dari saya Lis Indarti, kita kembali lagi ke Deden dan juga Aisy. Silahkan. Baik, terima kasih Lis Indarti, selamat bertugas kembali. Semoga nanti malam acaranya berjalan dengan lancar. Program musik kita jam 8 malam di TVRI Kalimantan Timur. Iya. Dan saudara, informasi dari Kalimantan Selatan dan juga Tengah kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo berikut ini. Saudara, aparat kepolisian Polres Sukamara mengamankan seorang pelaku pembakaran lahan berinisial AM, 48 tahun di Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara. AM, 48 tahun, warga Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, nampak pasrah saat digelandang ke Mapolres Sukamara karena kedapatan membakar lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Tersangka ditangkap setelah petugas menemukan titik hotspot berdasarkan pantauan satelit melalui aplikasi. Dari pantauan tersebut, petugas langsung menuju TKP dan menemukan tersangka AM masih berada di lahan yang sedang terbakar. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku yaitu berupa 1 buah korek api gas warna hijau serta 1 potong kayu bekas panen bakar. Telah diamankan 1 orang berinisial AM. Kemudian kami lakukan pendalaman, di sana ditemukan barang bukti korek api yang digunakan untuk membakar dan lahan yang terbakar kurang lebih 0,8 hektar. Atas perbuatannya ini, tersangka dikenakan pasal 108 Jungto pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari Kabupaten Sukamara, Ferianto, TVRI Kalimantan melapor. Saudara, harga bawang putih di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan hingga Rp36.000 per kilogramnya. Sebaliknya harga bawang merah turun menjadi Rp26 hingga Rp34.000 per kilogram karena stok di pasaran melimpah. Penurunan harga bawang merah ini menurut pedagang terjadi dalam sepekan terakhir. Melimpahnya stok bawang merah dengan masuknya stok dari daerah penghasil yakni Sulawesi dan Bima dengan masuknya masa panen berdampak pada menurunnya harga jual bawang merah di pasaran, di mana saat ini harga bawang merah dibanderol dari harga bervariasi tergantung kualitas dan ukuran dari Rp26 hingga Rp34.000 per kilogramnya. Banyak kan barang, stok banyak melimpah berarti lah. Perkiraan turun lagi atau kayak apa nih Haji? Kemungkinan tawam lah, kurang tahu sebabnya aku ngambil di sini. Nah, jadi kadang lagi lah. Tapi turunnya sudah berapa lawas? Semingguan ya aja. Anunya yang stok melimpah nih dari mana aja Haji? Dari Bima. Bima, apa lagi?
Bima, Sulawesi ada. Sebaliknya harga bawang putih yang saat ini masih impor dari Cina naik hingga mencapai Rp36.000 per kilogram. Sejumlah pedagang bawang mengaku kenaikan ini sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir. Akan naik harganya ini. Bawang putih berapa? 570 satu karungnya 20 kilo ya. Kalau misalnya ecara? Eceranya hampir 60 kilo, 60.000 sekilonya. Naik sedikit ya? Sementara harga cabai besar kering yang juga impor dari Cina terpantau masih stabil di harga Rp105.000 per kilogram. Demikian juga bawang bombay yang masih stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Masih dari Kalimantan Selatan, saudara, berbagai persiapan dilakukan untuk pelaksanaan upacara adat Selamatan Leut Suku Bajau Samah di Kabupaten Kota Baru. Persiapan itu mulai dari pembuatan rumah sesajen di atas kapal hingga berbagai makanan yang harus dibawa saat upacara. Bulan ini, masyarakat suku Bajau Samah di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, kembali melaksanakan upacara adat Selamatan Leut. Sebelumnya, berbagai persiapan dilakukan untuk pelaksanaan upacara, salah satunya pembuatan rumah sesajen di atas kapal yang akan digunakan untuk menuju lokasi upacara di tengah laut. Pembuatan bangunan berukuran 5 x 8 meter ini dikerjakan secara gotong royong oleh warga di dermaga desa. Bentuknya meniru rumah tradisional suku Bajau Samah dengan tiang-tiang dari kayu bakau dan atapnya dari daun nipah. Belakangan, pembuatan rumah sesajen ini mengalami sedikit kendala karena bahan bakunya makin sulit ditemukan. Untuk mendapatkan kayu bakau dan daun nipah, kini warga harus mencari ke daerah yang lebih jauh. Mencari bahan-bahannya itu agak sulit sekarang. Kalau dulu kan yang enak mah tetapi sulit, tapi musim sekarang ini agak susah sedikit lah cari bahan-bahannya. Cari tempatnya yang untuk mencari bahannya itu kan kebanyakan kan di daerah-daerah yang biasa cari itu sudah banyaknya ada tambak, ya kan, jadi kayu itu habisan. Selain membuat rumah sesajen, warga juga menyiapkan berbagai makanan yang harus dibawa saat upacara. Setiap jenis makanan memiliki makna yang melambangkan kehidupan nenek moyang suku Bajau Samah di masa lampau. Untuk upacara di darat, hidangan utama berupa kue dari adonan tepung ketan dan gula merah yang berbentuk 7 pasang perhiasan perempuan dan 7 pasang perhiasan laki-laki. Sedangkan untuk upacara di laut, makanan yang disajikan adalah aneka penganan dari beras ketan. Ini sebenarnya sangu pedatuan kami. Pedatuan kami itu kan orang ngebelayan. Makanya itu ada perbekalan ini ketupat, yang mana kada basi itu nah. Itu kan lambat basi. Orang belayan ini kan kada setuma. Udah sampai 3 bulan di lautan. Hanya sampai ke daratan bahar itu kan orang pakai layar. Makanya ada lakatan di dalam 7 warna itu layar orang tua bahari. Pelaksanaan upacara adat Selamatan Leut tak terlepas dari akar budaya masyarakat suku Bajau Samah yang menyatu dengan laut. Sejak beberapa tahun terakhir, ritual ini menjadi salah satu rangkaian acara Festival Budaya Saijan yang memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, sebagai panduan Anda untuk beraktivitas esok hari, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini.
Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan rangkuman informasi utama hari ini. Di antaranya berita mengenai Satgas TPPO Mabes Polri gagalkan penyelundupan ratusan CPMI ilegal. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Mabes Polri berhasil melakukan upaya pemberantasan mafia perdagangan orang. Selain mengamankan 8 tersangka, petugas juga menggagalkan rencana penyelundupan 123 orang ke Malaysia. Satu bangunan di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, ambruk setelah tertimpa tembok pembatas. Pihak kelurahan setempat menyatakan di atas lokasi bangunan ambruk ada kegiatan pembangunan yang perizinannya belum diterima. Baiklah saudara, usai sudah kebersamaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Deden Saputro. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.